Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum pelajaran dimulai, baiklah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Anak-anak ibu semuanya, sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masih hafal kan lagu Indonesia Raya? Nah, ayo kita mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, Indonesia Raya, merdeka, tanahku yang ku cinta, Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, adakah di antara anak-anak ibu hari ini yang tidak hadir? Coba ibu cek satu-satu. Coba ibu cek satu-satu ya. Aisyah. Ada, Bu. Cherry. Ada, Bu. Firza. Ada, Bu. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 1, kan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan dan tumbuhan dengan tepat. Dan siswa mampu membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. 3, siswa mampu menemukan ide pokok dari bacaan. Terakhir, siswa mampu membuat kesimpulan. Baiklah anak-anak, silahkan kalian lihat media ibu ini ya. Kemarin ibu sudah membagikan pada kalian melalui grup ada materi ajar sama media kan? Tolong kalian lihat ya. Selamatan makhluk hidup. Nih, coba kalian lihat gambar seri berikut ini. Gambar pertama mengenai apa, Nak? Gambar apa itu? Kupu-kupu apa? Di atas bunga, benar kan? Gambar kedua, gambar apa? Gambar apa? Gambar mangga. Yang 3, yang terakhir? Ayo. Ayo, gambar ini. Apa? Gambar ketiganya, ayo. Ayo, gambar apa itu? Biji yang tumbuh menjadi? Tunas. Iya, benar. Biji mangga menjadi tunas. Apakah adik Bu tahu semuanya apa hubungan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3? Ya, mengapa ada kupu-kupu di atas bunga mangga? Kupu-kupu merupakan hewan yang Tidak jelas, Nak. Suaranya? Kupu-kupu merupakan apa, Teh sayang? hewan yang bermanfaat bagi tumbuhan. Nah, benar. Kupu-kupu adalah hewan yang bermanfaat bagi tumbuhan. Salah satunya ada di gambar ini. Membantu penyerbukan pada mangga. Karena ada kupu-kupu, maka bisa terjadi pembuahan. Kalian lihat gambar 2, terjadi pembuahan pada buah mangga, bertumbuh menjadi mangga besar, terakhir menjadi apa? Biji menjadi apa? Ya, berkembang menjadi tunas baru supaya dia tumbuh dan berkembang. Benar? Ya, Bu. Ayo, apa hubungannya perkembangan antara mangga dengan kupu-kupu tadi? Kupu-kupu karena kupu-kupu Ya, kupu-kupu dapat membantu penyerbukan pada
buah mangga. Iya, benar. Terus selanjutnya. Materi ajar sudah Ibu kasih kemarin kan? Sudah? Sudah belum? Sudah. Coba buka halaman 3-nya, nah Ibu semua. Sudah dibuka halaman 3-nya, nak? Nah, benar. Tolong Ananda Filza baca paragraf 1. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Sementara itu, perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu perkembangbiakan alami dan buatan. Secara generatif jadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Pada bunga terdapat kelamin jantan dan betina, sehingga dapat terjadi pembuahan. Tumbuhan generatif vegetatif yaitu perkembangbiakan yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui tek bunga, cangkok, okulasi, sambung, dan sebagainya. Pada perkembangbiakan vegetatif, yang ditanam adalah bagian tubuh induk, seperti batang, umbi, akar tunggal, wiras, atau daun. Perkembangbiakan generatif pada hewan terbagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Perkembangbiakan vegetatif tidak memerlukan sel kelamin. Individu baru bisa muncul dengan beberapa alat perkembangbiakan seperti tunas, membela diri, dan fragmentasi. Ya, Manfaat benar. perkembangbiakan hewan tumbuhan. 1. Agar dapat lestari, 2. Menjaga dari kepunahan. Setelah kalian baca, kalian nanti tolong kalian perhatikan media yang Ibu tampilkan. Kalian nanti bisa membuat simpulan berdasarkan peta pikiran, katanya. Simpulan ini dapat dibuat dengan menentukan apa, katanya? Menemukan apa? Menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks, dan simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Berarti di sini setelah anak-anak baca tadi materi yang ada tadi, kalian diminta di sini untuk membuat simpulan. Langkah-langkah membuat simpulan. Anak-anak Ibu tahu langkah-langkah membuat simpulan? Nah, ciri-ciri simpulan yang baik di sini ada 5. Ayo, satu apa? Siapa yang tahu? Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Benar. Berarti ciri-ciri simpulan yang akan kalian buat ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ciri-ciri simpulan kedua apa? Intisari dari tulisan. Benar. Intisari dari tulisan. Berarti hanya inti. Berarti kita bisa menangkap nanti apa sebenarnya isi dari teks yang kita baca. Yang ketiga apa? Dimulai dari spesifik ke umum. Berarti dari umum ke khusus. Yang keempat apa? Menggunakan kosakata baku. Berarti kosakata baku yang berdasarkan Menggunakan kata baku yang berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Terakhir, suatu pernyataan yang berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Kalimat penjelas dan kalimat itu sendiri. Berarti di sini kesimpulan ada pesan, intisari, dimulai dari spesifik umum, menggunakan kosakata baku, terakhir pernyataan dibuat berdasarkan ide pokok. Berarti dari bacaan yang kalian baca tadi, kalian tentukan langkah-langkah yang pertama, berarti setelah dibaca, apalagi menemukan ide pokok tiap-tiap paragraf. Benar, nak? Benar. Berarti kalian harus menemukan ide pokoknya dulu. Baru nanti bisa membuat kesimpulan yang baik. Apa tujuan kalian membuat kesimpulan? Adapun sebuah kesimpulan ini bertujuan untuk
memberikan kesepakatan serta juga memberikan informasi kepada pembaca yang guna dari kesimpulan ini untuk mengetahui secara cepat tentang apa hasil yang akhir yang akan diperoleh dari pemberitaan. Berarti Yang telah dilakukan. ya, kalian sudah tahu ciri-ciri kesimpulan, tujuannya untuk apa. Nanti setelah ini berakhir, kalian buat kesimpulan tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ya, anak-anak ibu semuanya ya. Nanti. Nah, kita kerjakan tugasnya ya. Di sini kalian juga membuat poster. Poster adalah Apa karya poster? seni atau desain grafis Karya seni atau desain grafis yang yang dapat berisi komposisi gambar dan bentuk yang menarik di atas, membesar dan berisi pesan-pesan. Nah, benar. Poster karya seni atau desain grafis yang dapat berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Berarti kalau kesimpulan berupa tulisan, sedangkan poster berupa apa? Berbentuk gambar, karya seni, desain grafis, dengan ukuran kertas yang besar juga berisi pesan. Benar? Ya, langkah membuat poster. gambar desain ke papan poster memakai pensil. Berarti yang pertama kita pakai pensil, baru dikasih warna. Selanjutnya, Warnai poster dengan pensil warna krayon, spidol atau cat. berarti bebas ya kalian di sini menggunakan apapun bentuk pewarna. Bisa krayon, bisa spidol, bisa cat. Yang penting di mana kalian senang membuatnya, di mana kalian bisa dan mampu untuk membuat dan mewarnai poster yang kalian buat. Terakhir, Bubuhkan hiasan nah, berarti ada 9 langkah membuat poster. Nanti berarti sudah 2 tugas kalian nanti ya setelah ini. Pertama, membuat kesimpulan dengan menentukan ide pokoknya pertama. Kedua, membuat poster. Langkah-langkahnya juga sudah kalian pelajari. Benar? Nanti setelah pelajaran berakhir, kalian buat nanti laporkan ke ibu, bisa melalui grup chat WA langsung ya anak-anak ibu semuanya. Paham kan? Ibu lihat di sini ada ibu contohkan 1 poster. Di sini gambarnya cukup menarik. Apa lagi? Iya, apa lagi? Ayo melakukan kegiatan membuat poster peduli. Ikut Tentang posternya sayang, posternya diperhatikan, posternya. 1. Bumi yang hijau. Nah, berarti di sini ada tidak pesan dari poster yang dibuat di sini? Ada pesan yang disampaikan? Ya, ada. Apa itu pesan yang disampaikan di sini, Nak? mari hijaukan bumi kita tercinta. Menghijaukan bumi dengan cara apa? Menanamkan pohon. Nah, menanam kembali tumbuhan supaya lingkungan sekitar menjadi hijau. Apa yang kalian lihat pada poster ini lagi? Gambarnya menarik atau tidak? Menarik. Nah, sesuai dengan langkah-langkah kita buat poster tadi ya. Harus dengan menarik. Ada slogan. Ada apa lagi? Memakai pensil dan krayon. Kepada pelestarian tumbuhan. Tumbuhan harus kita lestarikan agar tidak punah. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Apa-apa saja upayanya, Nak? 1. Mengembangbiakan yang sudah mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Nah, yang kedua, Tidak menebang pohon sembarangan. 3. Melakukan pohon dengan ukuran dan usia sesuai. Berarti kita melestarikan tumbuhan ada beberapa upaya. Yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan. Sesuai pada poster yang kita lihat tadi, kita mulai menanam tumbuhan
pohon dari tumbuhan yang kecil, tunas, akan tumbuh menjadi besar. Dari tumbuhan yang besar akan menghasilkan apa kalau sudah besar? Menghasilkan oksigen, benar? Untuk kehidupan kita. Yang kedua, jangan pernah menebang pohon sembarangan. Apa tujuannya di sini, Nak? Itu supaya tidak bisa melestarikan alam. Nah, supaya kita bisa melestarikan alam. Selain itu apa? Apa nih? Cegah bencana Ayo. alam. Mencegah kepunahan pohon tertentu. Apalagi? Agar Banjiran. terhindar dari banjir. Benar? Ya, Bu. Kalau pohon kita tebang sembarangan, berarti hutan akan menjadi gundul. Bayangkan, kalau hutan menjadi gundul, apa yang akan terjadi? Tidak adanya penyerapan air pada pohon, maka banjir akan mudah terjadi. Terakhir, upayanya itu melakukan tebang pilih. Artinya di sini apa? Kalau melakukan tebang pilih? Memilih ukuran pohon. Memilih ukuran. Di sini memilihnya bagaimana, anak-anak ibu? Bagaimana cara kita memilihnya? Apakah yang kecil-kecil juga kita tebang? Tidak. Berarti bagaimana? Yang besar yang Hanya ukurannya besar kita tebang. Dan juga kita lihat berapa usia pohon yang akan kita tebang. Itu kita tebang. ya. Di sini kalian lihat gambar, ada gambar A dan gambar B. Kelihatan anak-anak ibu? Kelihatan. Lihat. Bu. Kira-kira tumbuhan A adalah tumbuhan Amorphophallus gitu. Siapa tahu? Apa itu? Acacia arnoldii. Apa hubungan gambar A dan gambar B? Sama-sama bunga. Sama-sama dilindungi. Iya benar masalah bunga. Tapi mereka adalah bunga-bunga yang dilindungi oleh negara Indonesia. Kenapa? Alasannya bunga Rafflesia dan bunga bangkai ini dilindungi. Bunga itu bunganya langka. Pelestarian lingkungan yang akan kita bahas di sini ada beberapa model. Yang pertama, kultur jaringan. Bagian 1. Bagaimana caranya? Diambil. Misalnya dia Nah, kita ambil tangkai daun, kita potong, potongan tersebut kita masukkan kemana? Satu wadah tertentu, media khusus, mengandung zat hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Langkah selanjutnya, contohnya ini adalah tanaman anggrek. Sebagai upaya apa, Nak? Ayo, sebagai upaya apa? Pelestarian tumbuhan Sama agar seperti terhindar dari tadi, kepunahan. Untuk upaya pelestarian tumbuhan agar terhindar dari kepunahan. Ini nih. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Di sini ada 3 kelompok gambar. Yang pertama, gambar pertama ini gambar perkembangbiakan vegetatif buatan cara apa? Mencangkok. Kalian sudah tahu cara mencangkok? sudah, Bu. Nah, bagaimana caranya, Nak? Langkah pertama, lihat gambar apa? Ya, kita kuliti bagian tertentu. Ya kan? Ya, Bu. Kuliti bagian tertentu pada tumbuhan yang akan kita cangkok. Langkah selanjutnya apa, sayang? Membungkus. Nah, membungkus dengan wadah tertentu. Terakhir, nanti kalau setelah tumbuh apa lagi upaya kita? Akan tumbuh berkembang menjadi tanaman baru. Kedua, vegetatif buatan gambar di sini merupakan dengan cara apa? Dengan cara apa, sayang? Nah, memotong. Kalau memotong ini murah kan? Murah caranya atau susah? Murah. Mudah. Mudah kan? Contoh tanaman yang bisa kalian buat menjadi dengan vegetatif buatan dengan memotong. Cara memotong apa? Contohnya? Mangga.
Dipotong bisa mangga sayang? Mangga bukankah dari perkembangbiakan generatif, bukan vegetatif dia, Nak. Ini perkembangbiakan vegetatif secara pembuatan yang pertama mencangkok, yang kedua tadi memotong. Ayo, apa contoh tumbuhan dengan cara memotong? Daunnya bisa kita manfaatkan untuk sayuran. Apa? Jeruk. Ayo. Buahnya bisa untuk menjadi bahan makanan kita. Ayo, apa itu? Daunnya bisa jadi sayuran, buahnya bisa jadi tanaman untuk kita makan. Bambu. Apa? Bambu. Bukan sayang. Tanaman Kan ada tanaman singkong. Enggak. Nah, Ada enggak? Dekat rumah kalian? Ada. Ada enggak dekat rumah? Ada kan? Murah kan caranya, cuma dengan cara memotong. Nanti kita menggunakan manfaatnya kalau bisa kita sayur, buahnya bisa menjadi ini. Kreatif dengan cara apa? menyambung. Menyambung. Contohnya pada tanaman apa biasanya kita pergunakan anak-anak ibu? Pada tanaman apa biasanya kita gunakan ini, kita fungsikan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Pada tanaman apa kita pergunakan cara menyambung ini? Jambu. Ada tanaman jamu, ada tanaman bunga-bunga. Sekalian sering nggak lihat orang tua menyambung bunga? Pernah, Bu. Pernah. Ada kan? Makanya. Inilah salah satu manfaatnya. Ya, seperti bunga kertas. Disambung berbagai macam warna supaya dalam satu pohon banyak terdapat macam-macam warna supaya lebih indah dipandang. Benar? Perkembangbiakan secara vegetatif alami. Tadi kita akan belajar tentang vegetatif buatan, sekarang kita belajar tentang vegetatif alami. Kalau anak-anak ibu lihat gambar perkembangan vegetatif secara alami pada tumbuhan. Dengan cara apa saja anak-anak? Yang pertama dengan cara apa? Tunas. Secara tunas. Apa contoh tanamannya? Apa contoh tanamannya, Nak? Pisang. Banyak tunas. Pisang kan yang akan menjadi buah pisang yang lebih besar, batang pisang, dan akan benar buah. Kedua, apa? Dengan cara bagaimana? Spora. Apa Tuhannya spora tadi? Lumut. Tumbuhan lumut. Perkembangbiakan vegetatif alami yang tiga. Akan tinggal atau Contohnya pada tumbuhan apa? Contohnya pada tumbuhan apa? dibakar. Bumbu-bumbu dapur orang tua kalian tahu apa? Bawang. Bukan bawang. Lengkuas, laos, jahe merupakan perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara akar tinggal atau disebut dengan rizoma. Pertumbuhan vegetatif alami yang keempat apa? Ubi, ya benar. Benar. Ubi bisa ubi ungu, ubi putih, dan warna ubi kuning, ya kan? Bisa kalian lihat sehari-hari kan? Ada kan contohnya? Ada. Yang kedua, umbi lapis. Apa contohnya? Bawang. Bawang. Terakhir, umbi apa? Umbi akar. Berupa Singkong. contohnya singkong. Benar. Berarti anak-anak ibu melihat semuanya ya yang sudah belajar. Terakhir, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tadi teman kalian pada awal pelajaran telah membacakan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Katanya di sini perkembangbiakan hewan ada 3. Benar? Ada 3?
Ada, benar. Pertama ovipar, kedua vivipar, terakhir ovovivipar. Apa itu ovipar, sayang? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Apa contohnya? Kura-kura, burung, ikan, ayam. Ikan, ayam. Kura, burung, ayam, ikan. Dengan cara bertelur mereka berkembang biak. Kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu vivipar. Apa itu vivipar? Hewan yang berkembang biak melahirkan. Nah, dengan cara melahirkan. Contoh hewannya apa? Kucing, sapi, lumba-lumba. Kucing, ada sapi dan ada lumba-lumba. Terakhir, contoh perkembangbiakan generatif pada ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Telur Selain dia bertelur juga melahirkan. Apa itu contoh hewannya? Ular, Kadal dan platipus. Sampai di sini, apakah anak-anak ibu mengerti dengan materi yang telah ibu pelajari, yang telah ibu ajarkan tadi? mengerti. Apa-apa saja materi yang telah kita pelajari hari ini anak-anak ibu? Siapa yang ingat? Yang perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan maupun perkembangbiakan hewan. Materi pertama tadi tentang apa, sayang? Tentang materi acara mengkaji ulang. Nah, tentang membuat kesimpulan dan hewan dan tumbuhan. manfaat perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, membuat kesimpulan juga membuat poster, benar ya? Ya, Bu. Ya. Kira-kira dari 3 materi yang telah kita pelajari tadi, adakah yang tidak kalian pahami? Tidak. Ya, anak ibu mengerti semuanya ya? Tidak. Cara membuat kesimpulan ada tadi. Cara membuat poster. Bagaimana cara membuat kesimpulan tadi? Memahami. Nah, memahami, membuat ide pokok, benar? Nah, Ya, nanti kalian buat kesimpulan berdasarkan teks bacaan. Yang kedua, tugas kalian apa tadi, sayang? Membuat poster. Membuat poster. Membuat poster tentang tumbuhan atau selamatkan bumi. Yang terakhir, tentang perkembangbiakan hewan. vegetatif ada 2 tadi ya, vegetatif alami, vegetatif buatan. Telah kita pelajari. Dan terakhir tentang perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3. Apa saja tadi, Nak? Ovipar, Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dari materi yang telah Ibu ajari tadi, adakah anak-anak Ibu yang tidak mengerti? mengerti, Bu. Ada yang tidak mengerti? Mengerti, Bu. Ya. Berarti sudah mengerti semuanya, Nak? Sudah. Nanti setelah pembelajaran ini, Ibu akan mengirimkan evaluasi dari hasil pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Nanti dengan grup WA aja ya, Ibu bagi tugasnya, evaluasinya. Nanti setelah itu kalian kirim balik ke Ibu jawabannya. Nanti nanti Ibu beri nilai ya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak Ibu semua, dari yang telah kita pelajari ini sampai di sinilah pelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, anak-anak Ibu tahu nyanyi Apuse, sayang? Apuse kokondang. Nah, sebaiknya kita menyanyi dulu ya sebelum pelajaran ditutup. 1, 2, 3. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum pelajaran benar-benar kita akhiri, sebaiknya kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai di sini pelajaran pada hari ini. Kalau tidak ada yang mengerti, nanti tanya langsung ke Ibu ya anak-anak Ibu.
Nah, silahkan Bu. kalian keluar dari Google Meet sekarang.